Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Sofa Tanesa dari kelompok 3 akan menjelaskan eh, Lamsol nomor 1 bab 4 part 1. Eh, sini Lamsolnya itu membuat program user menginput n untuk banyak barisan, lalu user memilih salah satu dari tiga jenis barisan, yakni barisan genap, ganjil, dan atau Fibonacci. Contohnya input n sama 3 dan barisan pilih genap. Inputnya 2. Nah, langsung saja ke algoritma deskripsinya itu. Pertama-tama, mulai, kemudian mendeklarasikan variabel n i, a, b, dan b, c, dan pilihan tipe integer. Kemudian meminta user memasukkan jumlah suku dan bukan ini. Lalu user menginput nilainya. Kemudian menampilkan menu pilihan jenis barisan, genap, ganjil, Fibonacci. Kemudian nomor 5, meminta user memasukkan pilihan jenis barang, lalu user menginput nilainya. Yang keenam, program memeriksa pilihan yang dimasukkan user. Yang ketujuh, jika user memilih satu, yaitu genap, maka program akan menjalankan pengulangan dari I berarti to N. Kemudian, pada setiap perulangan menampilkan bilangan genap dengan rumus 2 kali I. Nilai I bertambah 1 setiap perulangan sampai jumlah suku tercapai. Yang kedelapan, jika user memilih 2, yaitu ganjil, maka program akan menjalankan perulangan dari I sama dengan 1 to N. Kemudian pada setiap perulangan menampilkan bilangan ganjil dengan rumus 2 kali I dikurangi 1. Eh, Kemudian nilai I bertambah 1 setiap perulangan sampai jumlah suku tercapai. Kemudian yang ke-9, jika user memilih 3 lebih wajib, maka program akan menjalankan perulangan dari I sama dengan 1 to N. Kemudian menampilkan nilai awal Fibonacci. Kemudian menghitung suku berikutnya dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Kemudian nilai A dan B diperbarui setiap perulangan sampai jumlah suku tercapai. Kemudian yang ke-10, jika pilihan tidak sesuai menu, yaitu 1, 2, dan 3, maka program akan menampilkan bahwa pilihan itu tidak valid. Kemudian yang ke-11, setelah semua proses selesai, dan program akan berhenti, kemudian selesai. Ya, langsung saja ke codingnya. Ya, hapus. Share screen-nya ganti. Ya, hapus dulu. Klik include industry. Stringnya library agar bisa menggunakan input dan output yaitu si ini dan si out. Kemudian using std. Kita harus menggunakan input dan output itu tidak lagi di depannya menggunakan std, std std out. Kemudian in main itu program utama sebenarnya. Nah, ini untuk awal blok dan akhir blok. Ini teman. Dia integer. Integer n, koma. N, koma i sama dengan 1, koma a sama dengan 0, koma e sama dengan 1, b sama dengan 1, koma c, koma pilihan. Jadi koma. Kemudian cout into integer. Cout input jumlah
plus ke N. Besar ini. Ke N. Titik koma. Si N. N. Koma, kemudian si out lagi. Duh, handle dulu. Berkelang ke ini. Kemudian pilihan. Salah nih. Pilih. Hmm, pilih jenis barisan. Handle lagi. Kemudian satu genap. Handle. Kemudian dua ganjil. Handle lagi. Kemudian Fibonacci. Fibonacci. Handle. Bisa. Kemudian terakhir handle. Di koma. Kemudian si out. Oh, ini ada yang salah. Kemudian si out lagi. Pilihan. Kemudian titik koma. Si in. Pilihan. Pilihan. Koma. Kemudian langsung ke if aja. If jika masukin pilihan. Loh, pilihan. Pilihan sama dengan satu. While itu dia dicek dulu baru dijalankan. Oh itu. I lebih kecil sama lebih kecil sama dengan N. Oh wait. Ini lebih kecil sama dengan N. Kemudian ini lagi si out. Ini keluarannya. Ini duanya. Kedua dikali satu. I koma. Kemudian I plus plus. Dum. Plus plus. Tidak koma. Ini saya save. Save. Jika pilihan sama dengan wall. Tidak, blue. Ya, eh, kita pilih sama-sama dua, apa lagi? While I lebih kecil sama dengan M, apa lagi? Si out, dikit. Si out, dua dikali I dikurang satu.
Nanti kita harusnya dua kali. Dua kali ini kurang satu. Kemudian di koma. B plus plus. Di koma. Kemudian else if ini. Else if pilihan sama dengan kita. While azan. Ntar. Astaga. Nah, while I lebih kecil sama dengan N. Kita buka lagi soal A. Ini. Duh. Titik koma. Ya. C sama dengan A plus B plus B titik koma. Kemudian A sama dengan B. Kemudian B sama dengan C. Titik koma. Atas titik koma ini. I plus plus. Duh. I plus plus titik koma. Kemudian else. Duh. Adalah yang terakhir. C. Oke. Kemudian else. Enter wait. Nah, buka kurung barang. Enggak ini. Ini yang terakhir else. Kemudian si out. Pilihan tidak valid. Tidak valid. Di koma. Dah. Ini bisa kita run. Iya. Saya lupa ini kan nggak pakai ini. Tidak sama. Ada apa ini? Mulai lagi. Apa yang iya. Tuh, saya. Nah, udah. Iya, koma. Koma dikit salah dah. Pilihan. Nih. Nah, pintu share screen. Input jumlah suku KN. Saya mau 35. Gaya jenis barisan. Anjir.
Tuh 3, 5, 7. Sampai lah. Yang coba kita coba yang lainnya. Ya, kostum. Bentar. Nah, langsung run dulu. Coba kalau 44. Hmm, Fibonacci. Nih, 0, 1, 1, 3, 2. Sampai ke sini. Ya, share screen. Nah, ini. Ini inputnya 44. Kemudian pilihannya 3. Masuk ini. Nah, setelah langsung ke ini penjelasan program tadi sampai saya jelasin di sini. Kemudian ini codingan C++ ya. Kemudian ini share code-nya A begin. Kemudian input variabel n, ini pilihan integer. Ini variabel A, B, C integer. Kemudian write input jumlah suku ke n, read n. Read ini kayak sama kayak cout. Belum sebentar. Kemudian read n, write genap, ganjil, Fibonacci. Kemudian read pilihan I itu dimasukkan 1, A dimasukkan 0, B itu dimasukkan 1. Kemudian if itu buka pilihan hal itu, dan while pemeriksaan I lebih kecil sama dengan N, kemudian lakukan while do, kemudian do lakukan write yang ini yang 2 kali I, dan I-nya itu dimasukin I tambah 1. Sebenarnya bisa langsung aja I plus plus ya. Kemudian else if jika pilihan lalu while pemeriksaan ini lebih kecil sebenarnya N, kemudian lakukan ini 2 kali I dikurang 1 I plus plus. Kemudian pilihan 3 else if jika pilihan ditinggal, maka lakukan pemeriksaan I lebih kecil sama dengan N, lalu lakukan cetak kali, kemudian eh, C-nya ini dimasukin A tambah B, kemudian A itu diganti jadi B, dimasukkan B, kemudian B itu, nilai B, dan kemudian variabel B itu dimasukin nilai yang ada di C, kemudian I plus plus, else dikatakan si out-nya itu atau right-nya pilihannya tidak valid, kemudian N titik. Nah, kemudian ini flowchart-nya. Pertama-tama itu call, start, kemudian jarak jam untuk inputnya n, a sama dengan 0, b sama dengan 1, c sama variabel c, d sama dengan 1, pilihan. Kemudian inputnya tidak jelas barisan karena menunjuk kepada c. Kemudian ini langsung ke decision atau if ya. Nah, pakai apa ini? Lain-lain. Pilihan 1 jika benar, maka prosesnya itu I sama dengan 1. Kemudian ke decision lagi di apakah benar I lebih kecil sama dengan N. Jika benar, maka lakukan proses lagi 2 dikali I. Kemudian langsung cetak I plus plus, balik lagi ke sini perulangan lagi. Kalau salah dia langsung ke N. Nah, kalau misalnya dia tadi bukan pilihan ke 1, kemudian misalnya bukan pilihan 1, salah tadi. Pilihan 2 itu sama aja sih. Misalnya benar, dia I sama dengan 1, lakukan decision lagi. Apa? Nyataan kondisi lagi, I lebih kecil sama dengan N.
Jika, aduh, jika benar, dia lakukan proses lagi 2 kali I dikurangi 1, cetak I plus plus, lakukan perulangan lagi ke I lebih kecil sama dengan N. Jika salah, dia langsung ke N. Selesai. Kemudian, jika bukan pilihan 2, maka langsung ke pilihan 3. Itu ini prosesnya. I sama dengan 1, A sama dengan 0, B sama dengan 1. Kemudian langsung ke decision atau pernyataan kondisi. I lebih kecil sama dengan N. Kemudian jika benar, cetak A. Kemudian masuk ke proses. C sama dengan A plus B. A sama dengan B, B sama dengan C. Kemudian cetak I plus plus. Ulang lagi ke perulangan sampai ke batas nilainya. Kemudian jika salah semua, maka langsung ke N. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.